Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una. Allahumma faqihna fid din. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin ya fattahu ya alim. Bapak-bapak sekalian yang dirahmati Allah, materi yang saya ambil dari kitab Riyadhus Shalihin ada di bab yang ke-34. Bunyi aslinya adalah al-wasiyatu bin nisa'i. Wasiat berarti ya pesan. Bin nisa'i dengan wanita-wanita. Versi terjemahnya disebutkan wasiat kepada para wanita. Nah, kalau ini terjemahnya seakan-akan ditangkap seorang suami mau pergi-pergi kemudian pesan kepada istrinya. Padahal mestinya justru yang dipeseni itu adalah suami. Maka mestinya terjemahnya adalah diwasiatkan dengan para wanita, para istri. Sehingga penjabarannya tadinya adalah Allah titipkan wanita atau istri-istri kepada para suami. Maka ketika sudah dititipi, maka jagain bener ini. Karena barang bagus, barang berharga, barang riskan. Riskan itu apa ya? Sensitif. Nanti belakangnya kita pelan-pelan kita jelajahi. Tapi itu maksudnya tadinya. Sehingga saya terjemahkan dengan bahasa lain, bagaimana memperlakukan istri. Kalau punya istri, diperlakukan kayak gimana mestinya. Nah, sekarang cocokkan sama bapak-bapak nanti. Oh, gitu. Pada punya istri apa enggak? Oh, ya. Masih? Atau sudah lama menduda? Lah, selama punya istri itu sudah sesuai dengan petunjuk yang ada atau tidak? Kalau belum, maka sejak sekarang harus kita praktekkan pelan-pelan.
Disebutkan ayatnya, qala Allah Ta'ala dalam surat An-Nisa ayat 19. Wa ashiruhunna bil ma'ruf wa ashiruhunna, dan perlakukanlah oleh kalian suami-suami. Ngelakuin siapa? Hunna, mereka istri. Diperlakukan dengan apa? Bil ma'rufi, dengan baik. Lah ayat yang sangat singkat ini kita cek. Kita diperintahkan. Kalau diperintah harus nurut. Jangan bangkang. Jangan ngelawan. Diperintah apa? Disuruh memperlakukan. Kalau bahasa awalnya malah wa'ashiruhna, dan pergaulilah mereka para istri. Maka dari ayat ini, mereka-mereka yang tidak mengindahkan itu adalah ketika punya istri tidak digauli. Itu sudah melanggar ayat ini. Tidak digauli itu apa? Dicuekin. Tidak hanya gaul itu aja. Dicuekin berarti acuh, biarin. Biarin itu gimana? Dingin, enggak dia apa-apain. Itu berarti tidak wa'ashiruhunna. Enggak dicolek dan sebagainya, enggak disuapin dan sebagainya. Sudah cocok ini dengan istrinya. Selama ini sudah diapa-apain. Oh, berarti sudah wa'ashiru. Alhamdulillah. Lah yang kok apa-apain harus hunna, mereka istrimu. Yang jahat adalah istrinya sendiri nggak diapa-apain, dingin, istrinya orang digangguin aja, nakal. Lah dipergaulinya bil ma'rufi, dengan baik. Yang tidak baik berarti nakal, kasar, KDRT, sering mukul, nendang, nginjak. Itu kalau perbuatan. Ucapan juga sama. Tidak hanya sekedar perbuatan, ucapan. Dengan istrinya galaknya luar biasa, bentak-bentak, ucapannya juga pedes pahit. Tapi dengan istrinya orang lembut sekali, santun sekali. Tidak wa'ashiruhunna bil ma'ruf. Maka mestinya dengan istrinya sedemikiannya. Bahkan kalau perlu seandainya di sana ada urutan-urutan tata krama bahasa, mestinya juga harus dipakai atas panggilan ayat ini. Kalau saya contohkan itu bahasa-bahasa Jawa, itu ada tingkatan-tingkatan. Ada ngoko, ada kromo inggil. Maka mestinya bapak-bapak ngomongin istrinya harus yang boso kalau bahasanya. Kalau seandainya bahasa pengantarnya itu bahasa Jawa, mestinya harus dibasani. Bahasanya diunggah-unggui atas panggilan ayat ini. Dek sampun dahar, begitu. Wes mangan hurung. Nah ini, itu tidak wa'ashiruhunna. Ngajak-ngajak juga begitu. Ayo derek kakak ya, kondangan, nah begitu. Melu ta ora kowe, gitu. Itu sudah mengamalkan ayat ini. Belum kesananya, nadanya, pilihan diksinya kalau bahasa sekarang, bil ma'rufi.
Wa qala ta'ala di dalam surat An-Nisa ayat 129, walan tastati'u an ta'dilu bainan nisa'i walau harastum fala tamilu kullal maili fatadharuha kal mu'allaqah wa in tuslihu wa tattaqu fa innallaha kana ghafurar rahima. Walan tastati'u, dan kalian tidak akan mampu, enggak kuasa. Tidak mampu apa? Anta'dilu, untuk berbuat adil secara ideal. Bainan nisa'i, antara istri-istri. Berarti ayat ini untuk mereka-mereka yang poligami. Bapak-bapak, istrinya berapa? Satu. Lah terus ayat ini dilewat aja atau? Hah? Ya untuk jaga-jaga. Sekarang masih satu untuk jaga-jaga. Kok sekiranya? Iya. Lah kita manusia nggak kuasa. Yang kuasa Allah, yang maha kaya Allah. Lah kalau seandainya dikirimi lagi, dikasih lagi, ya kan begitu, untuk jaga-jaga ini. Allah kita bilang untuk jaga-jaga. Lah ini diwanti-wanti, disebutkan kalian kayak apapun itu tidak akan mampu berbuat adil terhadap istri-istri yang kau miliki. Walau harastum, walaupun sudah berusaha sedemikiannya. Memang ya, namanya manusia. Gimana suruh adil, wong yang satu baru 24 tahun, yang satu sudah 42, gimana nih? Nah, begitu kalau diinikan. Tapi ayat ini bunyi deh. Lah kita mungkin tidak, karena di sini. Tapi kalau di Palestina atau di mana suatu saat yang misalnya ada pertempuran, peperangan dan sebagainya, sehingga laki-lakinya habis, yang ada cuma imam, ustadz, muadzin, DKM, jamaahnya udah pada hilang, gimana ini? Oh, kan begitu. Semuanya numpuk dan kan kelelaran, perlu perlindungan dan sebagainya. Oh. Lah memang di negeri kita bahwa kayak seperti itu katanya pemerintah anak janda dan anak terlantar dipelihara oleh negara. Tapi kalau saking banyaknya begitu kan kasihan negara juga, ya benar. Maka kita yang masih tersisa itu harus bantuin melihara mereka juga, begitu. Kalau terjadi, karena ayat ini bunyi, tidak terjadi di sini tapi terjadi di sana, tidak terjadi dirimu tapi terjadi di saudaramu, bisa jadi. Lah bagi kita ya enak aja, sebagai manusia jalanin aja gitu. Termasuk untuk jaga-jaga kalau sekiranya Pak Sugeng nanti jaga, namanya jaga-jaga kira-kira. Oh enggak, ini bunyiin ayat aja. Maka ayatnya yang penting fala tamilu, berhubung berusaha untuk berbuat adil begitu susahnya, maka perintah Qur'annya fala tamilu, maka jangan sampai terlalu cenderung condong, berarti ngeboti yang sini.
Tapi di situ juga ditegaskan kullal maili, secondong-condongnya, berat-beratnya. Kalau beratnya agak ini memang wajar, tapi yang enggak wajar adalah jumplang. Jumlahnya gimana? Ini dielus-elus, ini ditendangi aja. Itu yang enggak boleh. Yang boleh adalah ini dielus-elus, ini juga dielus-elus. Cuma barangkali tingkat ngelus-ngelusnya ini loh yang enggak mampu. Nah, itu enggak apa-apa. Fala tamil. Itu kalau dielus loh. Lah kalau teruskan, ini dikasih sangu, ini juga harus dikasih sangu. Jangan sampai ini dikasih sangu, ini disuruh kerja pontang-panting, ketika dapat dikuras terus. Jahat kalau itu. Sama juga, yang ini diajak jalan-jalan terus, ya ini dikerangkeng. Oh, begitu jahat. Ini diajak kuliner aja, yang sini nyuci aja, gitu ya, benar ya, ya boleh. Ya tentu ada kuliner. Walaupun kulinernya bisa jadi ini sate, tapi ini pecel, ya nggak masalah. Tapi masih ada agak berimbang, tidak jomplang. Karena suami-suami yang ada itu adalah manusia, tidak malaikat. Seandainya terjadi itu, fala tamilu kullal maili fatadharuha kal mu'allaqati. Kemudian atau sehingga kamu biarkan yang lain terkatung-katung, terlalu berat sebelah sehingga ya jomplang. Wa in tuslihu wa tattaqu, dan apabila kalian berusaha untuk perbaiki, berbuat baik, tidak nakal, ini ya dibaiki, ini ya dibaiki. Cuma yang nggak mampu di sininya, tingkat membaikinya agak beda. Wa tattaqu, dan kamu takut kepada Allah, takwa. Takut kepada Allah itu maksudnya ada CCTV atau tidak ada CCTV, mereka sama-sama dibaikin, tidak di KDRT, tidak cuma takut karena nanti divisum, tidak. Takut kepada Allah berarti menelantarkan, bisa jadi tidak ngasih nafkah. Sama kalau bicara soal nafkah juga begitu, yang sini dinafkahi penuh, ini enggak. Ini dinafkahi lahir dan batin, ini cuma batin aja, nggak bagus juga. Atau di sini nafkahi lahir, ini batinnya, ya. Harus. Jadi kalau kita masih berusaha untuk baikin, karena ini adalah amanah yang dititipkan, harus kita jaga. Maka kalau seandainya tidak bisa memenuhi untuk adil yang ideal, itu disebutkan fa innallaha kana ghafurur rahima. Maka sesungguhnya Allah itu Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Kalau memang batinmu tidak bisa sedemikian adilnya, yang penting secara nafkah, secara kewajiban kau sudah penuhi, tidak terlalu jomplang tadi itu. Karena yang dititipkan Allah kepadamu ini adalah betul-betul sangat berharga dan sangat riskan. Lah apa itu dalilnya disebutkan? Dalam hadisnya, wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, istausu bin nisa'i khaira. Kalau diterjemahnya, peganglah wasiat. Makanya tadi terjemahnya begitu. Allah titipkan kepadamu wahai para suami, maka pegang titipan itu, wasiat itu. Peganglah wasiat untuk
berbuat baik kepada kaum wanita. Tidak kok meseni wanita dengan baik, tidak. Meseni wanita dengan baik maksudnya begini, Bu, saya tinggal ya, jagain rumah. Tidak begitu. Tapi Allah titipkan barang ini, maka peganglah titipan itu, sehingga kau perlakukan titipan ini dengan baik. Mau Allah yang titipkan. Kalau tidak baik berarti kau khianati, nanti tagih yang punya, seakan-akan begitu. Lah ini disebutkan barang yang dititipkan itu adalah fa innal mar'ata khuliqat min dila'in. Karena wanita itu diciptakan, perempuannya, fa innal mar'ata, karena sesungguhnya perempuan itu khuliqat, diciptakan min dila'in, dari tulang rusuk. Emang kenapa kalau tulang rusuk? Wa inna a'waja ma fid dila'i a'lahu. Dan sesungguhnya yang paling bengkok yang ada di tulang rusak itu adalah paling atasnya. Makanya kalau kita terapkan di wanita juga begitu mungkin. Potensi bengkoknya ada. Lah ini ibu-ibu jangan sampai tersinggung, malah justru jadi ibrah dan pelajaran. Tahu diri saya bengkok, maka kalau seandainya dilempengin, siap Pak. Cuma kalau ngelempengin pelan-pelan ya, jangan langsung ke gas. Sebab kalau digas itu langsung tersinggung, pelan-pelan. Justru kalau merasa bengkok, kok suaminya nggak negur, maka bengkok terus. Apalagi di bagian atasnya katanya. Atas berarti ke atas wanita, ke kepala. Walaupun cuma berapa senti dibandingkan yang lain, cuma di sini potensi bengkoknya banyak. Bengkok berarti keinginan, macam-macam, ketersinggungan dan sebagainya. Mas, karena isi kepala itu luar biasa, mengandung telinga, mengandung pandangan, merasa. Fa in dhahabta tuqimuhu, maka apabila kamu pergi bertanda, pergi untuk tuqimuhu, koma yuqimu, koma berarti lempeng, menegakkan. Maka kalau seandainya kamu wahai suami berangkat untuk meluruskannya, melembangkannya, maka sangat potensi kasar tahu, akan mematahkannya bagian atas itu. Berarti gimana? Ya tetap dilempengin, cuma jangan sampai kenceng-kenceng, pelan dulu. Mau naik motor aja harus tahapannya. Kalau memang bisa dingin pelan-pelan dulu, ada tahapan. Tapi sebaliknya, wa in taraktahu, apabila kamu wahai suami tinggalkan yang bengkok-bengkok itu yang ada di istrimu, maka lam yazal a'waj, maka akan tetap bengkok. Oleh karena itu pesannya fastausu bin nisa'i, maka aku pesankan ini kepadamu agar kau jaga dengan baik. Nah, lagi-lagi barangnya tadi adalah sangat sensitif, sehingga saya sendiri ketika membaca hadis ini membayangkan ada emas bengkok dengan paku bengkok. Paku dengan emas kira-kira berharga mana ini? Jauh ya. Lah kalau paku bengkok decek aja, enggak lempeng-lempeng, tuh tambahin aja. Kalau paku, lah kalau emas hancur. Oleh karena itu berdasarkan ayat ini, maka istri itu kayak emas titipan, sangat berharga. Maka kalau dengan ini sangat menyadar, Islam sangat mengangkat harkat dan martabat wanita. Sebab sebelum datangnya hadis seperti ini, apalagi keseluruhan, sebelum datangnya Islam, itu hampir wanita enggak dihargai. Maka di masyarakat jahiliyah, walaupun orang Arab, karena belum ada petunjuk dan hidayah Islam,
Wanita ya kayak barang jualan. Sehingga satu suami punya 10, punya 20, punya 100 begitu. Seenaknya. Kawin, setelah kawin dibiarin, tidak ada kewajiban nafkah dan sebagainya. Bisa jadi yang satu diperbudak sementara yang satu jadi ratu, bisa jadi begitu. Begitu Islam datang, ditanting. Rasulullah nanting para sahabatnya, istrimu yang 10 itu sisakan 4. Berarti kalau seandainya punya istri 10, suruh nyisain 4, berarti ngelepas berapa ini? Kira-kira kebayang ya, ngelepas 6 itu berat apa enteng? Wah, nyarinya susah, ini malah ketika sudah dapat suruh ngelepas, nggak tanggung-tanggung, tidak hanya satu. Seakan-akan Islam nanting, pilih Islam atau ini ketentuannya, begitu. Maka luar biasa, dihargai dan dijunjung tinggi. Bahkan lebih sadis lagi di dalam surat apa itu ya, surat An-Nahl atau apa, tapi bunyinya ayatnya begini: wa idza busyira ahaduhum bil unsa dhalla wajhuhu muswadda. Jadi masyarakat jahiliyah pada waktu itu kalau dianugerahi keturunan perempuan, padahal bahasa Qur'annya busyira. Busyira itu kabar gembira. Kabar gembira, yo hamil, bunting gitu. Hamil. Tapi ternyata ketika lahir kok perempuan, itu terus dhalla wajhuhu muswadda. Tampak di muka-muka mereka itu hitam. Hitam itu ekspresi orang cemberut, kecewa, terus kemudian ciut dan sebagainya. Tidak sumringah, menanggung malu. Sehingga saya juga kebayang ketika membaca ayat itu, kayak-kayaknya seorang tokoh elit, ketua partai misalnya, atau yang sudah daftar apa itu, pilkada diusung-usung, ternyata anaknya cacat, misalnya begitu. Maka ketika punya anak cacat itu kemudian disembunyikan agar wartawan tidak tahu, agar publik tidak tahu. Lah kondisinya seperti itu. Walaupun sempurna, cuma berhubung wanita, maka seakan-akan rasa malu itu sedemikiannya. Maka diumpetin, tangga gak tahu dan sebagainya. Ketika sudah agak sedikit dewasa, maka diajak keluar jauh. Ketika sudah keluar jauh, itu dikubur hidup-hidup. Ayatnya bilang begitu. Dan maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Itu kondisi wanita pada waktu itu. Maka dengan adanya ini, mestinya ibu-ibu juga harus sangat bersyukur. Jangan malah ketularan apa itu, tuntutan-tuntutan gerakan gender, feminisme, yang nuntut diperlakukan sama, seakan-akan Islam tidak adil, Islam memasung hak-hak perempuan. Terus begitu melonjak. Berhubung khotib laki-laki, maka nuntut agar ibu-ibu pengen khutbah, ya begitu. Tapi sayangnya yang dituntut itu yang enak-enak. Mestinya juga harus nuntut yang gak enak juga. Bapak-bapak pada ngangkat semen, saya harus ngangkat semen, begitu. Bapak-bapak pada ngecor, saya juga harus bisa ngecor, begitu. Kalau seandainya betul-betul secara keseluruhan. Ini kan tadinya kan bahwa bapak-bapak itu aktivitasnya di luar cari nafkah, sementara perempuan adalah ngerjain di rumah. Sudah bagiannya sudah bagus begitu. Waqarna fi buyutikunna. Jadi saya kembali lagi, jadi apa yang sudah ditentukan Allah, yang sudah dibagi-bagi itu sudah sangat enak, sudah sesuai dengan tabiatnya. Sehingga sampai di sini nih. Jadi rentetannya tadi begitu.
tadinya tidak berharga, oleh Islam sekarang sangat mulia dan berharga. Sehingga laki-laki yang punya kekuatan kok sewenang-wenang itu nanti berhadapan dengan yang nitipi, begitu. Jangan macam-macam. Mentang-mentang kuat, terus kemudian keluarganya tidak ada, itu kan sudah diserahin kepada kita. Bapaknya sudah jauh, keluarganya sudah jauh, berhubung jauh dari keluarga besarnya, kesehariannya ditendangin aja, dipukulin aja. Maka sebetulnya KDRT dan sebagainya itu adalah Islami. Ujaran kebencian, undang-undang kayak ITE dan sebagainya sebetulnya nilai-nilainya adalah Islami. Yang tidak Islami itu biasanya adalah penerapannya, prakteknya. Kalau yang salah kayaknya begini, maka terus dikejar. Tapi kalau yang salah ini dibiarin. Itu yang prakteknya berarti. Kalau secara seruan undang-undangnya bagus. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Yang mafi riwayatin itu sama. Ya. Saya loncat hadisnya apa itu? Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yafraq mu'minun mu'minatan in kariha minha khuluqan radiya minha akhara. Mestinya harus ada komanya, atau dalam riwayat yang lain. Dalam riwayat yang lain itu kalau dalam bahasa Qur'annya adalah dalam bacaan yang lain, qiraah. Au qala ghairahu, atau lainnya. Hadis yang diriwayatkan Imam Muslim melalui sanadnya dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa baginda yang mulia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yafraq, jangan sampai membenci secara mutlak. Bencinya kelewatan, keseluruhan, tidak ada tolerannya. Mukminun, seorang mukmin, mukmin maksudnya seorang suami mukmin, mukminatan kepada istri yang mukminah. Inkariha, kenapa tidak boleh benci secara mutlak? Sebab inkariha minhu khuluqan, sebab jika ia tidak senang dari wanita itu menyangkut suatu akhlak. Akhlak itu bisa jadi apa ya? Bicaranya, hormatnya, unggah-ungguhnya, etika dan sopan santunnya satu hal, maka radiya minha akhar, maka akan menerima darinya yang lain. Maksudnya begini, jangan sampai ketidaksukaan kita terhadap istri dalam satu hal kemudian langsung menutupi kebaikan yang lainnya. Misalnya tidak baik itu misalnya secara fisik, dilihat dari wajahnya sih kurang kinclong, agak butek begitu, sudah butek, apa itu namanya, kukul itu jerawat. Maka seorang suami jangan difokuskan ke wajah aja, walaupun wajahnya kurang cantik, tapi kalau bikin wedang itu enak, seger, kalah dengan DKM. Kalau DKM kan cuma air putih, wedangnya belum. Bagus. Oh begitu. Sama juga istrinya, saya karena Allah yang apa namanya ciptakan. Karena diciptakan macam-macam. Su'uban wa qabaila. Ada yang tinggi, ada yang sedang, ada yang pendek. Semuanya ada hikmahnya. Lah kebetulan kita kok dapat yang pendek, maka jangan sampai diejek atau dibenci pendeknya aja. Pendek tapi lincah, yo lincah masaknya, lincah segalanya misalnya dan sebagainya, gesit terus ini, maka harus lihat itu, senang. Ngurus anak juga lincah, padahal ngurus anak itu berat apa ringan?
sholat. Beratnya gimana? Oh banyak. Nyebokin, mandiin, mempesin, bedakin, makeanin, nyuapin, kuwes ini. Itu kira-kira dilakukan sehari atau cuma 2 hari? Apalagi pas rewel. Barangkali bapak-bapak yang canggih-canggih nggak bisa ngatasi. Tapi ibu-ibu tadi, yang mana tadi dikatakan bahwa kayaknya pendek tadi itu, tapi langsung dipegang, plek, langsung diam. Bisa jadi. Maka kesetiaan mereka atau nurut mereka dan sebagainya itu juga harus kau pertimbangkan. Ini walaupun tidak canggih, tapi alhamdulillah sopan, hormat, menghargai suami. Daripada ini cantik tapi nyalain aja. Nyalainnya gimana? Sewot aja dan sebagainya, nggak ada sumringah-sumringahnya, cemberut aja. Suaminya nyalon ya cemberut, nggak nyalon ya cemberut dan sebagainya. Kira-kira begitu. Nah artinya gimana? Nah, jangan sampai misalnya, nah sekarang terus saya balik, seandainya bapak-bapak kebagian hamba Allah, delalan cantik, putih, tapi ketus itu apa ya? Maka bapak-bapak yang berusaha, jangan sampai yang ditengok ketusnya aja, harus dilihat cantiknya. Wah semakin ketus semakin cantik, harus begitu. Kalau dilihat dari ayat ini, jadi harus agak karena kebetulan kita kebagian dititipi yang begitu rupanya. Tapi sebegitu-begitunya itu berharga. Istausu bin nisa'i khaira. Karena memang tidak ada manusia atau istri yang sempurna. Sebaliknya mestinya istri mandang suaminya nanti juga harus begitu juga kan. Ya. Jangan sampai yang dilihat suaminya orang aja, suaminya tetangga, jangan. Dibandingkan misalnya, jangan. Ya kalau dibalik tadi, suaminya pendek misalnya, tapi alhamdulillah setia, penyayang. Daripada misalnya keker, terus apa? Sispek apa namanya itu, yang gagah itu. Tapi ternyata di rumah galaknya luar biasa. Dikit-dikit langsung ngampleng misalnya. Makanya disebutkan la yafraq. Nah sekarang kalau diterapkan istri bapak-bapak termasuk bini gini atau gimana ini? Ya kalau seandainya gini kan gitu maksudnya ya. Maksudnya gini kan, kalau seandainya kok kusem sementara bapak-bapak punya lapang rezeki, sekali-kali disalonin atau gimana gitu. Iya. Oh motor aja disalonin juga, kendaraan disalonin dan sebagainya, biar kinclong lagi, kira-kira. Diajak jogging, ya macam-macam namanya usaha. Hah? Tuwel tapi namanya sakinah, itu tidak hanya masalah anunya aja. Hidup damai, hidup rukun, hidup tenang itu yang mahal di situ. Namanya pernikahan suami istri tidak hanya dibawa ketika hanya untuk berhubungan ini aja, enggak. Ya kayak ketika berangkat sholat subuh kok bareng terus dituntun, terus ketika mau mau nyopot sandal di tungguin. Ketika mau naik itu juga. Jangan sampai ketika mau naik terus ya ini sebab setiap baikin itu pahala jalan gitu. Jadi maksud saya bahwa namanya ibadah, namanya pahala itu tidak hanya di sholat aja, enggak, baca Quran aja, enggak. Setiap baiki ini ibadah isinya. Maka bapak-bapak jangan sangat berkecil hati, sudah baikin seperti itu tapi balasannya kok sebaliknya, kadang kita kecewa, ya benar? Artinya kita sudah nafkahi, hampir kebutuhannya kita penuhi, tapi suruh nyenengin suami aja kok susah, masih kurang aja, masih ngelonjak aja.
Dia tidak nyadari bahwa suaminya itu adalah pegawai biasa, tidak kayak menteri. Kalau menteri begitu ya minumannya bisa, saya ngelihat kok minum, itu beneran apa enggak ya? Ya cuma gelas begitu kok. Saya lihat bandrolnya yang itu kan di media sosial kan sangat santer. Kok sampai 29 juta, itu benar? Masih murah itu? Apa? Wah, Masya Allah, 29. Itu kalau dibelikan teh sudah dapat berapa itu? Ya, untuk beli kerudung, untuk beli dan sebagainya. Maka jangan sampai sebagai istri jangan sampai ngelonjakin suami. Kalau mampunya begitu segitu diterima dan sebagainya. Yang penting berkah, tidak penyakitan, bahagia, anak-anaknya pada nurut-nurut, itu udah segala-galanya. Jangan minta dibeliin, itu sana dibeliin satu gelas 29 juta, terus minta dibeliin yang sama, ya kewalahan suaminya. Nah begitu. Sudah suruh tadi kok, ada titik tadi sudah. Hah? 10 menit ya. Lah ini yang bagus lagi. Oh, kalau di semuanya kan memang banyak ini. Saya loncat yang agak pendek-pendek, tapi isinya luar biasa. Wa an Muawiyah bin Haidah radhiyallahu anhu qala qultu ya Rasulullah ma haqqu zaujati ahadina alaihi qala an tut'imaha idza ta'imta. Langsung saya terjemahkan. Qultu, saya bertanya, saya katakan Muawiyah ini, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ma haqqu zaujati ahadina alaihi, apa hak yang harus diterima seorang istri dan harus dipenuhi oleh suami? Qala, Rasulullah jawab, antutaimaha, kamu kasih makan dia, idza ta'imta, apabila kamu makan. Jangan sampai kamu wahai suami kenyang tapi istrimu lapar. Jangan sampai kamu wahai suami kulineran aja sementara istrimu enggak kau ajak. Kamu makan sebisa mungkin, otomatis istrinya juga harus makan. Maka mohon maaf juga ketika saya bercermin terhadap seruan hadis ini. Lah ini biasanya kita kan habis ngaji ini terus sarapan, ya benar? Suami makan di sini. Kira-kira istri makan apa nih? Nah ini Pak Sugeng yang cerdas mestinya juga begitu. Jadi mestinya kalau kamu makan maka kamu harus makan itu. Makanya kalau saya misalnya, mohon maaf ini, kok tidak dapat dari sini, kok tidak dibawain begitu, ya, karena bunyi hadisnya begini. Maka saya bela-belain tadi itu apa ya menunya ya. Maka saya bela-belain mampir dan sebagainya biar nanti dapat juga. Ini makanya kalau di sini misalnya, wah di sini misalnya ustadznya atau suaminya di servis jamaahnya kebuli prasmanan dan sebagainya, maka terus ada tanggung jawab moral di sini atas panggilan hadis ini. Kamu harus kau kasih makan istrimu ketika dirimu makan. Jangan sampai di sini di servis enak-enak, pulang-pulang pura-pura lemes. Jangan. Pulang-pulang harus ini tadi yang sini, sampai segitunya. Bakso apa dan sebagainya harus ngerasain bakso. Nah ini resikonya begitu. Jadi gimana? Ustadznya dikasih sarapan apa enggak sah? Kan langsung otomatis terus langsung aduh. Lah ini sama juga. Wa taksuha idzak tasaita. Dan kau pakaiani dia ketika dirimu berpakaian.
Ini juga sama. Saya itu yang saya kenakan hampir semuanya hadiah dari para jamaah. Ini dari Setio, ini dari masjid, dari nggak tahu ini Nurul Huda ada. Lah itu biasanya DKM yang sudah ngaji seperti ini biasanya, Pak Ustadz ini ada nanti untuk salin-salin untuk anak-anak. Itu biasa ini untuk umiknya, begitu. Ini jelas ini ya, tidak iklan, tidak modus apa ya, sebisa mungkin begitu. Maka ketika misalnya alhamdulillah saya dapat gamis bagus. Nah, biasanya yang dikasihkan mereknya bagus. Haromen itu kan merek, apalagi yang premium. Minimal itu 250-an. 250, yang premium 400. Maka kalau tidak ada gandengannya, itu seorang suami harus berusaha. Berhubung tidak dapat dari ini, maka diajak ke Tanah Abang. Oh, suruh ngambil 1 kodi, 2 kodi begitu. Nah, ini resikonya watak suha idat tasaita. Lah kalau teruskan berarti bahasa bapak-bapak itu, kalau bahasa yang gampangnya sandang apa itu, pangan, papan. Lah kalau diterapkan pada seruan ayat wa ashiruhunna, kau perlakukan mereka dengan baik, maka berarti kau sandangi mereka dengan sandangan yang baik. Jadi kalau bapak-bapak alhamdulillah penghasilannya bagus, maka belikan gamisnya istrinya juga harus bagus. Jangan sampai penghasilannya bagus diajak ke pasar apa itu, yang jalan-jalan kaget itu, yang ada bandrolnya 25.000, ngeluntung-ngeluntung misalnya, jangan. Iya, pasar kaget itu banyak, apalagi hari libur begini, Sabtu, Ahad itu biasanya di beberapa tempat ada. Padahal yang pengusaha. Cuma nanti kalau diteruskan ada bab-bab yang bagus, namanya zuhud namanya. Ini malah gini lagi. Ada secara finansial, mampu dan sebagainya, tapi dia tidak ngejar kemewahan. Tidak hidup apa namanya? Hedonis sama glamor itu apa namanya? Tidak begitu. Tapi enak. Yang penting sederhana, begitu. Nutup aurat, tapi jangan sampai compang-camping. Masa sudah nikah bertahun-tahun, ngasih baju dan kerudungnya sejak akad nikah, sudah tambalan berapa, sudah dijahit berapa dan sebagainya. Jangan. Ketika suaminya diberikan lapang rezeki oleh Allah, maka ajak istrinya untuk beli baju yang bagus. Wa ashiruhunna bil ma'rufi, secara sandang. Pangan juga begitu. Kalau memang mampu beliin beras rojo lele begitu. Jangan raskin aja yang campur, jangan. Tapi suatu saat kok misalnya suaminya mampunya beli beras kelas bawah, maka mestinya istrinya juga harus sangat bersyukur, terima kasih, alhamdulillah di dunia ini ada yang beliin beras. Karena nasib teman-temannya yang belum punya suami nggak ada yang beliin, keleleran ya Allah, pada ngasak, pada ini dan sebagainya. Dia masih ada yang mau nafkahi, masih ada yang harus disyukuri. Lauk kerupuk, alhamdulillah, yang penting sehat dan sebagainya. Sebab kalau daging terus malah repot, nanti kena kolesterol. Alhamdulillah sekali-kali kerupuk, malah enak, enteng, bisa melayang, bisa lincah, begitu. Jadi maksudnya apa yang diterima sudah dienakin gitu. Yang penting suaminya penyayang, tanggung jawab, setia, tidak selingkuh, tidak aneh-aneh, begitu. Daripada kaya minumnya tapi aneh-aneh, makan hati. Nah sekarang kalau diterapkan, kira-kira istri-istri bapak-bapak solihah-solihah atau tidak solihah-solihah? Klop ini. Ibu-ibu suaminya solih-solih atau miring-miring? Solih. Cuma memang keseluruhannya harus nyadari, pasangan kita adalah manusia.
tidak malaikat, nabi juga tidak, rasul juga tidak. Jamaah biasa. Jadi kalau seandainya agak salah-salah, tugasmu tukimuhu, ngelempengin. Iya, istri juga begitu. Nggak usah tanggung-tanggung, tegur aja, tapi tegurnya pelan-pelan. Pas ngeteh atau pas apa begitu, pas enak. Jangan sampai pas capek-capeknya ditegur, wah nanti ya kampleng. Oh begitu, lagi capeknya namanya. Lah kadang-kadang negurnya, ini mohon maaf ini, kalau seorang istri biasanya kekuatannya adalah di lesannya. Negurnya nggak kira-kira. Saya pernah ngaji di kota wisata yang ngasih materi Bunda Aisyah Dahlan. Katanya wanita itu satu harinya potensi ngeluarin 20.000 kata menurut penelitian, cek namanya begitu. Jadi bawaannya terus gitu. Bahkan beliau sampai contohkan, ini dalam kondisi normal dulu sebelum marah loh, apalagi kalau marah. Ini wanita iya, jamnya ini wanita, makanya bahasa Arabnya saatun itu mu'annas. Mana wanita? Sampai mana tadi? Oh, kosakata dulu. Nah, beliau contohkan dalam kondisi normal dulu. Beliau contohkan sama-sama pulang dari pasar. Kalau yang ditanya yang pulang itu adalah bapak-bapak, Pak dari mana Pak? Itu jawabnya cukup dari pasar. Berapa kosakata itu? Dari pasar, cuma 2. Tapi kalau ibu-ibu yang ditanya katanya, Bu dari mana? Dari pasar nih. Ada tambah nihnya. Terus tambah lagi. Oh harga-harga sekarang udah pada naik. Oh, ini. Harga sekarang sudah pada naik. Terus nyambung lagi. Cabe kemarin itu masih, berarti cabe kemarin masih sekarang ini dan sebagainya. Padahal busuk-busuk tidak ini, tambah lagi. Itu belum aja, itu belum selesai, baru cabai. Terus nanti terus tempe, terus ini dan sebagainya. Itu katanya begitu. Akan begitu. Mohon maaf ini Bu Aisyah Dahlan bukan saya. Kalau marah pada Bu Aisyah Dahlan, artinya sebagai representasi perempuan memang begitu karakternya. Makanya diwanti-wanti di sini tadi khuliqat min dilain, diciptakan dari tulang rusuk. Jadi kalau dia ada sinkron semuanya. Jadi suatu saat misalnya kok bapak-bapak agak diomelin istrinya, hitung aja. Sudah berapa kosakata itu? Jadi kalau cuma 100 belum apa-apa, maka bapak-bapak diam aja, tunggu capeknya. Gitu, insya Allah. Lah saya kemarin ngaji di Jatisari itu tentang tafsir surat Al-Fatihah. Ada pembukaan sebelum baca surat Al-Fatihah itu ada isti'adzah atau ta'awudz, berlindung kepada Allah dari setan. Maka kalau seandainya, lah ini digunakan untuk kapan aja banyak. Termasuk saya sarankan ketika diomelin istrinya. A'udzubillah. Kenapa? Ini bukan istriku ini. Ada setan yang menghampiri ini kayaknya. Kesurupan ini kayaknya. Diruqyah a'udzubillah. Nah kira-kira seorang istri pas lagi ngamuk begitu dita'awudhi tambah ngamuk atau tambah ngamuk ya? Ya maksudnya ya isti'adzahnya harus yang gimana diatur-atur. A'udzubillahi min dzalik atau gimana astagfirullah dan sebagainya. Ngalah, sebab kalau nanti ini malah tengkar, nanti malah kaca dan sebagainya, nanti ikut rusak semuanya. Tunggu aja sampai 20.000 kata. Kalau belum, berarti kalau masih 200 kata belum seberapanya, berarti masih solihah. Maka itu akan berlaku tidak hanya bapak-bapak semuanya, akan tetapi manusia akan mengalami ini juga. Oleh karena itu semoga dengan ada panduan dan petunjuk seperti ini, masing-masing berlomba-lomba untuk ngasih kebaikan, nyenengin
Jangan sampai berlomba-lomba ngeselin, jangan. Sebab kalau ngeselin nanti tanggung jawab akhiratnya panjang. Suguhkan yang terbaik, apakah dari istri, apakah dari suami. Kalau sebagai suami, maka berlomba-lomba untuk baikin istrinya dengan berbagai cara. Istri juga begitu, harus berlomba-lomba untuk baikin suaminya. Ini barangkali yang bisa kita simak sama-sama pada pagi hari ini. Semoga kita senantiasa diberikan petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala, dikasih lindung sehingga keluarga kita termasuk keluarga yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, hidup harmonis, tenang, damai, istiqomah. Tidak hanya untuk ibadah ritual, tapi juga untuk menjalani ibadah-ibadah sosialnya. Amin ya rabbal alamin. Ada tanya jawab atau langsung ditutup? Tutup kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallama walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.